Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya di subuh ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini saya akan menceritakan suatu kasus lah atau suatu peristiwa yang bagaimana kita harus berpikir dan bertindak solutif ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekali lagi apabila kita terlibat dalam suatu masalah itu, sekali lagi kita jangan terbiasa keluar dari masalah tersebut atau mengabaikan masalah tersebut atau membiarkan masalah itu tersebut berlarut-larut atau pura-pura tidak tahu masalah itu terjadi atau menutupi masalah itu terjadi. Ini tanda-tanda ya diri kita tidak siap di dalam berpikir dan bertindak solutif. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi soft skill ini harusnya kita miliki karena ini sangat penting dalam kita dalam hidup ini. Sahabat-sahabat sekalian, sekitar tahun 2017 mungkin 18-an lah. Ya, ada seorang karyawan sebuah jasa pengiriman itu kena bacok, ya lukanya berdarah-darah karena dianggap menabrak anak seseorang ya. Ini cerita sesudahnya. Tetapi saya akan ceritakan juga bahwa di waktu penabrakan anaknya itu, kan itu memang suatu peristiwa yang tidak sengaja, mobil berjalan dan anaknya lari dari arah sini dan menabrak mobil sehingga kakinya masuk dan dilindas oleh mobil. Karena itu posisi blind spot, jadi mobil itu melindas kakinya dan patah. Di waktu itu anak itu masuk dibawa ke UGD. Sopirnya membawakan juga. Di situ mereka sangat marah karena anaknya ditabrak dan mereka bawa sebuah ormas tertentu ya yang siap untuk membakar mobil ini, ceritanya seperti itu ya. Dan di situ terjadi perdebatan sengit ya karena mereka ini sama-sama satu suku dari Sumatera yang terkenal jago berdebat ya. Di waktu itu ya saya datang karena saya sebagai agen jasa pengiriman tersebut ya. Dari pihak yang ditabrak tentu ya marah sekali, meluapkan emosinya, menceritakan kenapa bisa ditabrak, kenapa begini, kenapa anak saya ditabrak. Dan di pihak yang menabrak juga membela diri ya. Saya nggak sengaja, anak ibu yang menabrak saya, dengan pembelaan-pembelaannya. Tentu sahabat-sahabat sekalian ya, case ini sangat cukup rumit ya, sehingga ada ormas yang terlibat pada waktu itu dan mengancam akan membakar mobil itu. Akhirnya saya datang dan saya mengambil alih kondisi tersebut ya. Saya mendengarkan empati kedua pihak bercerita ya secara seksama, dan saya ambil satu poin ya. Ini masalah ini mau kita selesaikan secara baik-baik kekeluargaan atau tidak. Dan mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya bertanya kepada pihak yang menjadi korban ya, ibu maunya anak ibu seperti apa? Ya. Anak saya patah begini nih. Saya mau semua biaya pengobatan hari ini ditanggung oleh si penabrak. Penabrak awalnya nggak mau, saya suruh diam ya. Karena dari kantornya juga ekspedisi itu nggak dikasih biaya seperti itu, dan mereka juga kerja harian lepas ya. Dan mereka juga ya maklum lah orang lapangan ya. Akhirnya saya menghandle semuanya dan saya bilang oke, Bu, saya bilang kepada penabrak ya, kamu diam aja biar saya yang menyelesaikan masalah ini kalau Anda percaya kepada saya. Dan
saya negosiasi dengan ibu itu dan terjadilah pembayaran di rumah sakit itu, ya, untuk awalnya mungkin sekitar 700-an lah ya, 400 sampai 700-an lah ya. Dan setelah itu mereka juga pakai mediator dari ormas itu, dan saya tanya juga, Bapak minta apa terhadap kasus ini? Anak saya itu ingin dibawa ke Cimande dan kita antarkan juga, cariin mobil, mereka udah punya, dan kita tanya biayanya berapa, dan mereka minta pada waktu itu sekitar 1 jutaan. Dan itu kita siapkan, dan kebetulan pada waktu itu saya siapin, ya, tanpa memikirkan yang lain, ya. Dan akhirnya solusi-solusi yang saya tawarkan berdasarkan kemauan-kemauan mereka itu mereka terima, ya, dengan welcome dan baik hati begitu. Sahabat-sahabat sekalian, Anda bisa bayangkan nggak kalau seandainya penabrak waktu itu ngotot dia tidak salah? Ya, seandainya penabrak juga ngotot bahwa anaknya menabrak. Seandainya penabrak itu ngotot bahwa dia nggak menanggung semua biaya itu, apa yang akan terjadi? Ya, pasti persoalan ini akan lebih runyam, lebih ruwet, lebih ke level-level hukum misalnya, atau level-level tertinggi, atau bisa menimbulkan anarkis atau balas dendam atau kekerasan-kekerasan lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah contoh kasus, ya, di dalam memahami, ya, bagaimana kita berpikir dan bertindak solutif. Sekali lagi, ya, kalau kita terlibat dalam suatu masalah, kita ada di situ, baik kita sengaja atau tidak, ya, karena kondisional, ya. Jangan pernah, ya, membiarkan diri Anda yang mengatakan itu bukan masalah saya, itu bukan urusan saya, ya, saya nggak mau tahu, ya, karena pada akhirnya, ya, soft skill yang harusnya menjadikan Anda dewasa dalam hidup, mendewasakan Anda dalam hidup, pada akhirnya suatu saat ketidakbersikapan solutif Anda itu akan membawa pelajaran yang sangat berharga dalam hidup Anda, bahwa Anda akan menjadi orang-orang yang bermasalah sepanjang hidup Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.